Hai semuanya, cerita film ada di sini. Alur cerita kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari All of Us Are Dead part kelima. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dimulai dengan memperlihatkan ayah Onjo yang masih selamat setelah mendapatkan tembakan berkali-kali dari prajurit tempat ia kabur. Di dalam sekolah, Engji yang sudah berubah menjadi zombie unik, tiba-tiba mendapatkan keanehan dalam tubuhnya. Indera pendengaran, penciumannya menjadi lebih sensitif, dan ia juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, Engji masuk ke dalam ruangan di mana di dalamnya terdapat seorang guru yang sedang bersembunyi. Di sana Engji pun berkata, jika ia sangatlah lapar, sehingga ia dengan santai langsung memakan beberapa ikan dalam keadaan hidup. Pak Guru yang melihat tingkah Engji, merasa sangat aneh, dan takut. Lalu ia mengambil pisau untuk melindungi dirinya. Engji yang melihat hal itu, merasa kesal, dan marah kepada Pak Guru. Dan, langsung menyerang lalu menggigit perutnya hingga ia berubah menjadi zombie. Di sisi lain, terlihat Guinam yang ternyata masih hidup, meskipun sebelumnya terjatuh dari lantai atas. Sama seperti Engji, Guinam juga bisa merasakan keberadaan manusia di sekitarnya. Setelah ia periksa, ternyata manusia itu adalah bos tukang buli yang dahulu sering memerintahnya. Tanpa mengetahui apapun, bos itu meminta Guinam untuk mengambil mobil di parkiran, agar ia bisa kabur menggunakan mobil tersebut. Dengan maksud lain bahwa, ia ingin menjadikan Guinam sebagai tameng agar ia sendiri tetap selamat. Guinam yang mendengar itu tentu saja sangat kesal. Lalu ia pun menarik bosnya dari kolong mobil dan mematahkan tangannya agar para zombie datang lalu memakannya. Sementara di dalam ruangan musik, Onjo dan teman-temannya mulai memikirkan rencana agar mereka bisa keluar dan pergi ke atap sekolah. Mereka pun memutuskan untuk memancing para zombie dengan menggunakan alat-alat musik yang berada di ruangan tersebut. Dengan begitu, para zombie akan berkumpul di sana, dan jalan menuju atap sekolah otomatis akan kosong dan aman. Setelah itu, mereka pun mulai bekerja sama, menyusun meja dan kursi sebagai tameng untuk menahan para zombie yang akan masuk. Di waktu yang sama, polisi Song, rekannya dan kedua anak itu berhasil keluar dari restoran Chongsan dan melawan para zombie. Dalam perjalanan, mereka bertemu YouTuber yang sebelumnya nekat datang hanya demi mendapatkan konten di kota Hyosan. Karena Pak Polisi yang baik hati itu, malah berusaha untuk menolongnya padahal kendaraan yang ia pakai tidaklah cukup untuk menampung mereka semua. Karena terdesak dikejar zombie, rekannya pun pergi, dan pada akhirnya kembali membawa mobil bus untuk menampung mereka semua, agar bisa selamat. Sementara di sekolah, Chongsan dan teman-temannya berhasil membuat tameng untuk para zombie. Pada awalnya, semua rencana berjalan cukup baik. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa zombie sudah berkembang sangatlah banyak, sehingga mereka harus berusaha keras melawan para zombie dan menahan tameng tersebut. Karena keadaan dan situasi itu, mereka terpaksa memberanikan diri untuk memukul beberapa zombie yang akan melewati tameng tersebut. Sementara di tempat karantina, pemerintah menciptakan tempat penelitian yang digunakan para ilmuwan untuk meneliti para zombie, guna mencari cara agar bisa menghentikan penyebarannya. Di sana, seorang komandan pasukan militer bernama Komandan Jin ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk kasus tersebut. Setelah selesai memeriksa ruang penelitian, Komandan Jin mendapatkan informasi tentang seorang warga yang kabur dari tempat karantina. Oleh sebab itulah, Komandan Jin dan pasukannya pergi ke tempat anggota dewan untuk meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Anggota dewan lalu mengatakan bahwa kalau petugas yang kabur saat ini dalam perjalanan menuju SMA Hyosan untuk menyelamatkan putrinya. Oleh sebab itulah, anggota dewan meminta Komandan Jin untuk segera mengirim bantuan ke sekolah Hyosan. Kembali ke sekolah, di mana Wu Jin yang ditugaskan untuk memantau para zombie memberi isyarat kepada teman-temannya jikalau jalan yang akan mereka lalui telah aman dari para zombie.
Karena hal itu, satu persatu siswa pun keluar dari ruangan musik, dan segera berlari ke atap sekolah. Sesampai di atas sekolah, Chong San dan teman lainnya terjebak di depan pintu karena terkunci. Chol Su yang berada di atap sekolah memilih untuk tidak membuka pintunya. Karena, ia merasa semua teman-temannya sama saja dengan para pembuli lainnya. Di saat itulah, regu penyelamat tiba di SMA Hyosan, dan menyelamatkan para siswa. Namun, Chol Su dengan teganya mengatakan bahwa hanya ia yang selamat sementara murid-murid yang lain sudah berubah menjadi zombie. Oleh karena itulah, regu penyelamat hanya mengevakuasi Chol Su, dan langsung membawanya ke tempat pengungsian. Padahal di balik pintu itu, Chong San dan teman-temannya masih berjuang melawan para zombie yang mulai naik ke atap sekolah. Di antara para zombie itu, lagi-lagi, ada Guinam datang untuk membalaskan dendamnya pada Chong San. Di waktu yang sama pula, Eng Ji yang berada di ruangan guru, memutuskan untuk membakar semua barang-barang termasuk sekolah. Sesampai Guinam di atas, ia menarik Chong San, dan berniat mencongkel matanya. Beruntung saat itu, Namra segera membantunya, dan langsung melempar Guinam jatuh ke arah para zombie, dengan kekuatan supernya. Api yang semakin membesar di ruangan guru, membuat pintu di atap sekolah terbuka secara otomatis. Dengan begitu, Chong San dan teman-temannya berhasil masuk, dan terbebas dari para zombie. Setelah naik ke atap sekolah, mereka melihat helikopter penyelamat akan meninggalkan SMA Hyosan. Mereka pun segera berlari dan berteriak untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya, tim penyelamat tidak melihat mereka. Bahkan, Chol Su dengan kejamnya tak memperdulikan mereka yang meminta bantuan. Mereka yang berteriak, hanya merasakan kesedihan dan kecewa. Karena, tim penyelamat meninggalkan tempat itu. Tak ingin berlarut-larut dalam kekecewaan dan kesedihan, Namra dan teman-temannya memutuskan untuk tidak menyerah, sehingga semuanya bekerja sama untuk membuat kata SOS, agar nantinya bisa dilihat oleh tim penyelamat. Dan, part 5 pun selesai. Terima kasih banyak untuk semuanya. Karena udah nonton alur cerita kali ini. Jadi, jika kalian penasaran untuk part selanjutnya, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Bye.